Ya, halo pejuang subuh. Kita bertemu kembali di channel Kuliah Subuh ini ya. Sekedar mengingatkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan juga berikan tanda lonceng ya, supaya saya lebih semangat untuk memberikan atau konten-konten yang bermanfaat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas singkat tentang materi SMA, materi fisika SMA, yaitu tentang medan konservatif bagian dari usaha dan energi kemarin ya. Usaha dan energi. Ya, topiknya adalah medan konservatif atau bisa disebut juga dengan gaya konservatif. Apa itu gaya konservatif? Apa itu medan konservatif? Ya, medan konservatif itu memiliki sifat bahwa ini berhubungan dengan usaha ya, bahwa usaha itu yang dilakukan untuk membawa suatu beban di bawah pengaruh gaya tidak bergantung pada jalan lintasan. Jadi ini tidak bergantung pada lintasan atau proses jalannya, melainkan hanya bergantung pada perubahan posisi awal dan posisi akhir saja. Jadi perlu digarisbawahi bahwa medan konservatif atau gaya konservatif ini tidak bergantung pada lintasan atau jalannya, tapi bergantung pada perubahan posisi awal dan posisi akhir. Gitu ya. Oke. Yang pertama, subtopik yang pertama, kita akan membahas tentang medan gaya gravitasi konstan. Yang pertama, medan gaya konservatif konstan. Gaya gravitasi, gravitasi konstan. Apa yang dimaksud dengan medan gaya konservatif konstan? Ya, ini jika keadaan benda gitu ya, posisi benda atau tempatnya itu berada di dekat permukaan bumi. Ini benda di dekat permukaan bumi, gitu ya. Dan hubungannya atau dapat dipahami bahwa medan gravitasi ya gitu ya, atau medan gaya gravitasi atau G, percepatan gravitasi dianggap tetap, yaitu 9,8 Newton gaya gravitasi meter per second kuadrat. Oke. Percepatan gravitasinya dianggap tetap. Sehingga benda yang bermasa M ya, ini benda bermasa M. Kita lihat ilustrasi ini, benda bermasa M di permukaan bumi akan mengalami gaya gravitasi yang konstan. Gaya gravitasi atau percepatan gravitasi yang konstan gitu ya. Atau gaya gravitasinya dapat dirumuskan, atau gaya konservatif tadi ya. Konservatif dia berhubungan dengan gaya gravitasi atau berat dari benda tersebut tinggal massa kali gram. Ini adalah formulasi dari gaya konservatif untuk di medan gaya gravitasi konstan. Karena gaya gravitasi yang konstan, maka medan gayanya bernilai M kali G. Gitu. Kita lihat bahwa di sini hubungan apa usahanya, ketika usahanya bagaimana gitu ya. Usaha atau nilai W-nya bagaimana gitu. Kita pahami ilustrasi berikut. Di sini ada benda ketika di posisi awal. Ya, posisi awal di sini
posisi awal di sini kita berikan nilai yang adalah H1, dia berpindah ke posisi kedua. Ini posisi pertama, ini posisi kedua. Kita lihat, dia berpindah ke posisi kedua. Terjadi apa? Terjadi yang namanya perubahan ketinggian lagi atau perubahan posisi dari H1 ke H2. Maka usaha yang dilakukan pada saat benda berpindah tersebut dipengaruhi oleh yang namanya ketinggian usahanya. Berarti nilainya bagaimana? Bahwa kita paham bahwa F sama dengan F kali perubahan posisi kan ya. Ini adalah F-nya F konservatif. Ini perubahan posisi adalah posisi ketinggian. Maka F konservatifnya, maka usahanya F konservatif dikali dengan H2 min H1. Sehingga nilai usahanya bernilai F konservatifnya itu M kali G, ini gaya berat ya. Ini usaha, ini gaya, ini usaha. Di sini gaya berat, ingat W-nya berbeda. Di sini usaha. Usahanya dilakukan adalah M kali G dikali H2 min H1. Ini dalam kurung. Nah, ini adalah usaha yang dilakukan oleh suatu benda pengaruh gaya gravitasi yang konstan. Ini persamaannya untuk usahanya. Ya, ini untuk persamaan untuk usahanya. Yang di sini persamaan ini W yang ini adalah usaha. Satuannya kita tahu adalah Joule. Lalu ada massa, satuannya kilogram, satuan dalam SI. Lalu adalah percepatan gravitasi, kita anggap konstan, atau dalam soal biasanya adalah percepatan gravitasi. Biasanya nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, biasanya begitu ya. Lalu ada H2 itu adalah ketinggian akhir, satunya meter. Lalu ada H1 itu adalah ketinggian awal, satuannya meter juga. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas apa yang terjadi jika ketinggiannya lebih dari 10 km. Ini medan gaya gravitasi konstan ini biasanya di bawah dari 10 km. Lalu kalau kita di atas 10 km, kita menggunakan apa? Kita bahas. Ya, kita kembali lagi, yaitu topik berikutnya mengenai medan gaya gravitasi Newton. Topik kedua, kita sebut saja bahwa medan gaya gravitasi Newton. Ini hubungannya tentang gaya gravitasi Newton ya. Hubungannya sama dengan gaya gravitasi Newton. Ini topik kedua dari medan konservatif tadi. Nah, ini catatannya adalah benda yang letaknya jauh dari permukaan. Benda yang jauh dari permukaan. Permukaan apa? Kita anggap permukaan bumi. Biasanya ketinggiannya itu lebih dari 10 km biasanya ya. Nah, gaya gravitasinya bervariasi dan sebanding dengan kuadrat jarak dari pusat bumi. Nah, kita tahu ya gaya gravitasi Newton waktu itu dapat dirumuskan. Kita ingat lagi kemarin, ini adalah F konservatifnya bernilai dengan F gravitasi. Sama dengan, masih ingat berapa? G besar, M besar yang adalah massa bumi. Ini kita ilustrasikan, ini adalah bumi. Ini adalah benda uji ya.
yang memiliki masanya M, yang ini M kecil. Berarti dikali M kecil itu adalah massa benda uji. Ini benda uji. Ini adalah benda uji. Benda uji itu adalah maksudnya benda apa saja yang kita dapat ujikan ketika ada gaya gravitasi per R kuadrat. Masih ingat ya? Ini untuk F konservatifnya. Untuk F konservatifnya. Gitu. Lalu usaha yang dilakukan bagaimana? Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi tersebut. Masih ingat? Oke, usaha yang dilakukan kita lihat ilustrasinya bahwa di sini bumi, ini benda uji memiliki ketinggian atau jarak yang pertama dari pusat bumi ya. Dia diukur dari pusat bumi. Bahwa ini permukaan, ini adalah garisnya, garis hubungnya. Ya, posisi awal di sini ini adalah nilai dari R1. Kelihatan jelas ya. Nah, dia bergeser ke posisi 2. Ini posisi 1, ini posisi 2. Dia bergeser ke posisi 2. Nah, sampai di sini. Nah, jadi di sini ada, saya perpanjang garisnya menjadi R2. Ini R1, ini R2. Gitu. Oke, saya lupa. Di sini kita jelaskan lagi ya. Mungkin Anda semua ada lupa. G tadi adalah tetapan gravitasi. Masih ingat nilainya? Gravitasi. Lalu M besar ini adalah massa. Kita anggap ini adalah massa benda satu atau massa bumi ya boleh. Bumi atau benda satu. Di sini M, ini massa benda ujinya. Lalu ada R, itu jarak dua bendanya, jarak antara dua benda disebut ya. Nah, usaha yang dilakukan untuk perubahan posisi dari posisi pertama ke posisi kedua gimana? Kita tulis usaha, nilainya itu W sama dengan bagaimana? Adalah W dari gravitasi itu, W gravitasinya. Nilainya menjadi G M kali M. Ini adalah menjadi perubahan R kuadrat. Perubahan jarak dari benda tersebut dari R1 ke R2 gitu ya. Sama dengan usahanya sama dengan, singkat saja, tetapan gravitasi M besar, M kecil. Ini kita pecah, kita ubah menjadi di luar 1 per R2 gitu ya, kuadrat min 1 per R1 kuadrat. Ini adalah usaha atau usaha yang dilakukan oleh suatu benda untuk medan gaya gravitasi Newton gitu ya. Oke ya, kita lanjut. Ada satu lagi topik atau bagian dari yang ketiga adalah medan untuk gaya pegas. Berapakah nilai usahanya? Kita lanjutkan. Ya, kita kembali lagi, yaitu tentang yang ketiga, tentang medan konservatif yang ketiga, medan gaya pegas. Di gaya pegas ya. Di gaya pegas ya. Oke, di gaya pegas ini kita gambar dulu pegasnya. Kita buat 1, 2, 3. 1, 2, 3 dengan beban. Oke. 3 lengkukan ya. Ini keadaan pegas tersebut setimbang atau seimbang ya. Setimbang. Artinya apa? Tidak ada gaya eksternal, hanya ada gaya berat tersebut. Ini ada gaya berat benda. Ada gaya berat benda sehingga pegas itu memiliki gaya untuk menjadi ke titik kesetimbangan. Ada gaya di sini disebut gaya pemulih atau gaya pegasnya. Nilai dari gaya berat atau gaya berat benda tersebut M kali G kita tahu, dan
Nggak EV itu min. Min itu adalah kebalikan. Yang arahnya tadi kemana? Yang arahnya tadi dia ke atas ya. K kali X kita tahu lah. Gitu ya. Itu gaya pemulihnya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di gaya pegas atau gaya elastisitas benda. Terus sehingga nilai gaya konservatif F konservatif dari si pegas tersebut nilainya sama dengan gaya pemulih tadi atau nilai gaya pegas tadi, yaitu K kali X. Nilainya kita buat positif saja, kita buat sini vektor gitu ya. Ini nilainya, ini gaya konservatifnya. Lalu usaha yang dilakukan oleh gaya pegas benda berpindah dari posisi awal ke posisi kedua bagaimana? Kita gambarkan dulu posisi awal dan posisi kedua, posisi awal dan posisi keduanya. Posisi pertama dan posisi keduanya kita gambarkan. Ini ada pegas digantung. Kita tarik, ada berikan gaya eksternal lagi. Kita tarik berarti lekukannya harus 3 karena pegasnya tidak bertambah. 1, 2, 3. Di sini ada bendanya tadi. Ini posisi pertama. Ini posisi pertama ya. Posisi pertama. Lalu ada posisi kedua. Kita gambar lagi. Ini lurus ya. Kita lurus. Jangan salah gambarnya. Ada 3 lekukan lagi. 1, 2, 3. Artinya makin panjang. Lekukannya tidak berubah. Lekukan tersebut adalah konstanta dari pegas ini masing-masing punya konstanta. Ini pegas yang sama maka konstantanya sama. Kita anggap lekukannya juga sama. Ini posisi timbang tadi. Kita anggap dari posisi timbang perubahannya, maka ini begini. Ini adalah perubahan posisi yang pertama. Yang ini adalah perubahan untuk posisi yang kedua. Gitu. Berapakah usahanya dari posisi pertama itu X1, posisi kedua X2? Usaha yang dilakukan, usahanya nilai W-nya sama dengan dari W elastis ya, elastik atau elastik yang nilainya sama juga ternyata delta EP, energi potensial yang pernah kita bahas sebelumnya. Nilai delta EP yaitu, masih ingat berapa nilainya? Karena ini arahnya kebalikan ya. Jadi min, kita berikan min setengah K konstanta pegas. Ini X2 kuadrat X1 kuadrat. Ini adalah nilai dari usahanya. Kita kotaki di sini. Jadi dapat disimpulkan ya kan, untuk gaya pegas F konservatifnya itu Kx, namun untuk usaha yang dapat dilakukan merupakan perubahan dari energi potensial dari pegas tersebut, pegas ini. Oke, topik terakhir ya, selain gaya medan konservatif tadi, kita lanjut saja. Di sini ada namanya daya dalam daya atau P. Apa itu daya? Daya itu merupakan usaha persatuan waktu. Dapat dirumuskan P sama dengan usaha persatuan waktunya. Ini rumus umumnya, rumus dasar dari daya tersebut. Oke. Oh, tadi saya ada sedikit lupa. Di sini belum kita bahas bahwa K itu adalah konstanta pegas. Biasanya diketahui di dalam soal. Lalu di sini ada X1, X2 ini adalah posisi kedua, ini X2, X1 ya, sorry, posisi 1 in diameter, ini dalam meter. Gitu. Ya, di sini P itu daya, W itu usaha, T itu waktu. Waktu itu satuannya sekon atau detik boleh, usaha itu joule, dan daya itu adalah watt. Nah, banyak macam ya. Kita misalkan bahwa W itu sama dengan F kali S dari awal ya, delta S ya. Kita tahu ya, maka
F kali delta S dan oke, maka perubahan di sini P sama dengan W per T F kali S. Ini adalah perubahan dari persamaan dari daya tersebut, dapat dicari dari bermacam-macam. Sama dengan, nah kita tahu bahwa kecepatan itu sama dengan S per T, benar tidak? Nah, sehingga P nilainya S per T ini F kali kecepatan. Ada rumus baru lagi ya, bahwa V itu adalah kecepatan meter per sekon pasti ya. Nah, itu untuk selanjutnya cukup kita bahas ke soal. Oke, kita lanjut ke soal. Sebelum ke soal, tadi saya sedikit lupa tentang satuan dari daya. Yang pertama untuk konversinya ya tadi kan kita ketahui bahwa watt. Tapi kalau kita di soal ada 1 HP, apa itu 1 HP? Ini horsepower atau tenaga kuda, nilainya itu sama dengan 74,5 watt. 74,5 watt. Lalu ada juga namanya 1 kW ya, jelas tahu ya. Ini kilowatt. Jelas ini nilainya adalah 10 pangkat 3 atau 1000 watt. Gitu. Ada 1 mega, ada 1 tera mungkin ya, 1 mega, 1 pk gitu. Nah, itu akan lebih paham. Oke, kita lanjut ke soal. Yang pertama, untuk mengangkat benda bermasa 5 kg, berarti kita ketahui bahwa masanya itu adalah 50 kg, setinggi 300 meter dalam waktu mengangkat benda setinggi. Oke, ini adalah perubahan ketinggian. Delta H-nya itu 300 meter, lalu waktu yang dibutuhkan itu adalah 20 detik ya atau sekon. Diperlukan daya sebesar berapa jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, yang ditanyakan apa di sini? Daya P-nya berapa gitu. Gimana caranya? Kita tahu bahwa nilai dari P sama dengan W per T. Benar? Benar. Nah, di sini W itu F kali S per T. Benar ya? Benar. Karena kita ini perubahan ketinggian, maka dapat dikonversi F kali delta H. Ini delta S ya. Per T sama dengan, nah kita lihat F itu merupakan apa? M kali G. Benar, M kali G kali delta H. Ini yang konservatif yang pertama tadi ya, tentang ketinggian. Per T, sehingga nilainya sama dengan, kita masukkan, sudah jadi kilogram, oke, 50 kilogram, gravitasinya 10, ketinggiannya berapa? 300 dalam satuan SI sudah, 300 sudah, lalu waktunya berapa? 20. Gitu. Berapa nilainya? Kita coba hitung. Di sini ada 3, oke, nolnya berapa? Nolnya 3, kita coret 1, boleh. Ini dibagi boleh 150, ya kan? Ini 50, nolnya 2, 15 kali 5 berapa? 75. Oke, 75. Satuannya 7.500 watt. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Kita lihat ada soal selanjutnya. Di sini. Oke. Sebuah mobil bermasa 5 kuintal bergerak dengan, ini massa mobil, masanya berapa? 5 kuintal sama dengan berapa kilogram? 500 kilogram. Bergerak dengan kecepatan V-nya 5 meter per sekon. Oke, ini sudah dalam SI, tidak perlu dirubah. Lalu 10 sekon kemudian kecepatan berubah menjadi sekian. Oh, berarti ini waktunya itu 10 sekon, lalu kemudian kecepatan menjadi berarti ini ada V1, ada perubahan V2.
menjadi 10 meter per sekon. Daya mobil selama 10 detik adalah, dayanya setelah 10 detik. Dayanya, ini tadi dayanya, sama-sama 10 detik ya. Dayanya adalah berapa gitu ya. Kita tahu P sama dengan W per T. Ini ada perubahan kecepatan. Nah, kita tahu W itu apa? Delta EK. Bisa ya? Bisa. Per T. Ini setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per T. Gitu ya. Kita langsung aja kita hitung berapa nilainya. Setengah M-nya berapa? 500. Lalu ini berapa nih? 10 ya. V2-nya 10 kuadrat min 5 kuadrat per T-nya 10. Sama dengan ini bagi 2, 250, ini 100 ya. Min 25 per 10. Sama dengan ini 75, dicoret-coret 25, 75, 1875 watt. Watt ya, watt. Benar. Ini soal nomor 2. Semoga membantu. Saya ucapkan terima kasih dan perbanyak latihan. Tadi ada banyak konsep ini tentang daya. Kita lanjutkan lagi. Ini ada soal lagi supaya kita banyak berlatih, supaya kita terasah ilmu kita ya. Sebuah tram mempergunakan daya 10 kW. Berarti apanya ini? Daya, berarti P-nya ya. 10 kW. Nah, kita lihat 10 kW. Tadi sudah dijelaskan 1 kilo berapa? 10 pangkat 6. Berarti sini 10 kali 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 watt. Atau bisa disederhanakan menjadi berapa? 10 pangkat 4. Ini kan 10 tambah 1 ya. Nah, 10 pangkat watt. Sehingga dapat bergerak dengan kelajuan. Ini kelajuan tetap, berarti V-nya ya. V-nya 8 meter per sekon. Per detik sama sekon ya. Gaya pergerakannya adalah, yang ditanya apa? F-nya. Nah, ini bagaimana ini? Ini kita coba bahwa P sama dengan W per T. Cocok nggak? Nggak ada W, nggak ada T. Ada satu lagi tadi apa? P sama dengan F kali V. Ini rumus yang cocok karena ada kecepatan ya. Nah, sehingga nilainya sama dengan F-nya berapa? Ini berubah, ini F yang dicari. Berarti F sama dengan bagaimana? P per V. Ya, kayak rumus segitiga ya. Kita sedikit formula segitiga. Ini yang dikali di bawah, F kali V, ini P di atas. Berarti kalau mencari F, P per V gitu ya. Nah, P-nya berapa? 10 pangkat 4 per kecepatannya 8 gitu. 1/8 berarti berapa? 1/8 itu 0,125 ya. Ditambah pangkat 4. Berarti sama dengan 1250 apa? Newton karena F ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Semakin terasa semakin baik ya. Nah, ini ada satu lagi. Seorang yang bermasa, satu ini aja ya. Setelah itu kita coba soal lain di lain waktu. Seorang yang bermasa 60 kg, masanya berapa? 60 kg. Menaiki tangga yang tingginya 15 meter. Hanya berapa? 15 meter. Kita anggap dari dasar, berarti ini adalah perubahan posisi ketinggian. Ini delta H, ini M. Dalam waktu T-nya 2 menit. 2 menit itu berapa detik? Ayo, berapa? 120 sekon atau detik. Lalu gravitasi, percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka daya yang dikeluarkan orang itu adalah P-nya berapa? Gitu ya. P-nya berapa? Gimana ini? Bahwa P sama dengan W per T. Masih ada masuk? Karena W itu W yang untuk konservatif, yang ingat ya. Untuk perubahan ketinggian M G delta H per T-nya berapa? Sudah ada ya semuanya.
M-nya berapa? 60, gravitasi 9,8, delta H-nya berapa? 15, per T-nya 120, sama dengan 60, coret ginian, coret 1, ini 2, gitu ya. Coret 7,5 kan 9,8 berapa? 77358 15 ya, 15 7,5 7,8 13, oke 73 5 ya, 5 buat nanti kalau tidak pas boleh di komen ya. Oke, sekian pembahasan di terakhir atau di topik terakhir dari usaha dan energi. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menyimak video-video yang saya buat. Semoga tidak bosan dalam menonton video saya. Berikan komen untuk saran-saran dan kritikan di video saya dan channel saya. Terima kasih.